أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik rahimakumullah. Kembali lagi dengan saya Zainul Hakim dan channel YouTube saya Hakim Iqra. Jangan lupa subscribe dan juga loncengnya, like, share, and comment biar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Baiklah, kita masuki pelajaran kita berikutnya. Sekarang kita memasuki halaman 18 Iqra 2, halaman 18 Iqra 2. Oke. Di sini kita baca, di tengah ini ada huruf Latin bacaan. Keliru baca panjang pendek adalah kesalahan besar. Jadi jangan sampai panjang dan pendeknya sampai salah. Harus kita perhatikan betul-betul, kita bedakan betul-betul ya. Di sini kita sudah masuk belajar panjang ya. Huruf yang panjang. Tandanya yang pertama ada alif atau mat ini ya. Kalau ada alif sesudah hurufnya maka dibaca panjang. Ini belum belajar kadar panjangnya berapa ya, belum, cuma dikasih tahu panjang dan pendek, harus bisa membedakan ya. Oke, kita masuki pelajaran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada huruf hamzah ya. Huruf hamzah bisa dilihat di samping. Hamzah ini makhrajnya adalah huruf khalqi. Bagian bawah sama dengan ha. Dan hamzah ini sifat hurufnya dia syiddah, tertahan. Nah, ya, hamzah ya. Hamzah ini pun dia jahar juga, tanpa mengeluarkan udara atau napas di saat kita melafalkan huruf hamzah. Nah, dan hamzah itu juga termasuk al-istifal. Al-istifal itu membunyikan huruf dengan tidak mengangkat pangkal lidah, sehingga huruf itu mengakibatkan kecil. Pangkal lidah kita tidak ikut naik ya, cuma di bawah aja. Jadi mengakibatkan huruf itu kecil. Nah, al-istifal itu lawannya al-istila. Istilah itu dengan mengangkat pangkal lidah di saat kita menghafalkan huruf, seperti huruf go kan mengakibatkan huruf itu besar jadinya bunyinya. Baiklah, terus ini ada huruf shad ya, dilihat di samping huruf shad. Huruf shad ini makhrajnya sama dengan huruf za dan sa. Dia lidah itu, belakang lidah itu ikut dengan gigi bawah, gigi belakang sari ya, ikut so. Dan so ini sifatnya dia rakhawah, dia berlalu. Nah, dan dia alhamas juga ada mengeluarkan udara dan napas di saat kita melafalkan huruf so. Dan dia pun al-istila dengan mengangkat pangkal lidah. Pangkal lidah kita itu ikut ikut mengangkat so. Nah, jadi, dan ini harus diperhatikan juga. Kedua bibir tidak boleh ikut membulat so, tidak gitu. So biasa aja bibir kita, namun pangkal lidah yang ikut mengangkat so, mengakibatkan huruf so itu besar jadinya bunyinya so. Nah, so. Ingat, bibir kita ini tidak ikut melengkung ya, tidak ikut membulat di saat kita melafalkan huruf so ya. Cuma pangkal lidah yang ikut ya. Nah, dan dia pun juga al-itbaq, nih agak kita banyak bahas ya sifat hurufnya. Al-itbaq itu membunyikan huruf dengan melengkungkan keliling lidah. Nah, lidah kita tuh melengkung dia, melengkung. So, nah, al-itbaq itu hurufnya ada 4 ya, ada huruf so, ada dha, ada ta, ada dha. Nah, itu lidah ikut melengkung ya. Jadi so ini rakhawah berlalu, dan dia pun juga alhamas mengeluarkan udara,
dan dia pun juga al-isti'la dengan mengangkat pangkal lidah sehingga mengakibatkan huruf itu besar kita lafalkan. Dan dia pun juga al-itbaq, yaitu dengan melengkungkan keliling lidah fo ya. Oke. Dan tidak mengakibatkan huruf bibir kita itu ikut membulat, bukan seperti itu. Dia al-isti'la ya. Terus nih, ini panjang karena ada alif ya. Harus kita bedakan. Ada alif, kita panjangkan. Ini mad, ada ba. Ba ini safawi, pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Dan ba ini syiddah ya. Huruf syiddah, dia tertahan ya. Dan ba ini jahar ya, tanpa mengeluarkan udara atau napas di saat kita melafalkan huruf ba. Nah, dan ba ini ditambah juga sifatnya al-istifal. Al-istifal itu membunyikan huruf dengan tidak mengangkat pangkal lidah, mengakibatkan huruf itu kecil. Ba pangkal lidah kita itu tidak ikut mengangkat ba. Nah, jadi mengakibatkan huruf ba itu kecil disebutnya, tidak seperti go kan besar bunyinya, go kan. Nah, oke, terus kita panjangkan ya, soalnya sebab ada alif. Asaba, nah asaba, nah asaba ya, asaba, jelas ya. Terus ini ada alif lagi. Nah, ini ain. Nah, ain ini huruf halki, huruf tenggorokan bagian tengah. Nah, dan ain ini sifatnya tawasud, dia pertengahan, rakhawah dan syiddah. Pertengahan, tertahan dan tidak. Nah, ini ada alif, jadi kita panjangkan. Ini da. Da ini huruf lisani, ujung lidah dengan pangkal gigi yang di atas. Dan da ini termasuk dia syiddah, tertahan ya. Nah, jadi a'ada. Nah, bedakan hamzah, alif dan a. A'ada. Nah, a'ada. Nah, gitu ya. A ini al-istifal ya, dengan tidak mengangkat pangkal. Ada pangkal lidah kita itu tidak ikut mengangkat, tidak ikut diangkat di saat kita melafalkan huruf ain ya. Ada. Nah, jadi mengakibatkan a itu kecil aja. Ada. Nah, terus ini ada huruf kha. Nah, perhatikan huruf kha. Bedakan, titiknya ada di atas kepalanya. Nih, diperhatikan kepalanya ini ya. Kepalanya yang perhatikan, ada 3 yang sama itu. Ada titik di atas, ada titik di bawah, ada yang gak punya titik. Bedakan hurufnya yang mana. Ada ha, ada kha, ada ja ya. Nih. Kha ini sifat hurufnya dia adalah huruf rakhawah, berlalu. Nah, dan dia al-hamas, ada mengeluarkan udara atau napas di saat kita melafalkan huruf kha. Rakhawah, kha. Nah, dan dia pun juga al-isti'la, dengan mengangkat pangkal lidah dan mengakibatkan huruf kha itu besar dan tidak bibir kita tidak ikut membulat ya di saat kita melafalkan huruf kha. Pangkal lidah ikut mengangkat. Nah, rakhawah, al-hamas, rakhawah berlalu, al-hamas ada udara atau napas yang keluar di saat kita melafalkan huruf kha. Dan dia juga pun termasuk al-isti'la, dengan mengangkat pangkal lidah dan tidak membulatkan bibir di saat kita melafalkan huruf kha. Jangan seperti ini, kha, jangan. Bibir kita tidak ikut membulat ya. Kha, pangkal yang dimainkan. Kha, pangkal ikut mengangkat di saat kita melafalkan huruf kha, mengakibatkan huruf kha itu menjadi besar. Kha ya. Rakhawah, kha. Terus ini ada lam dan alif, jadi panjang la-nya. Ini qa ya. Qa ini huruf lisani, pangkal lidah dengan langit-langit dekat dengan pita suara. Qa. Nah, qa ini dia syiddah, sifatnya tertahan. Kalau qalah juga dia mentul, kalau kita sukunkan. Nah, dan qa ini al-isti'la juga, dengan mengangkat pangkal lidah mengakibatkan huruf qa ini menjadi besar dan tidak membulatkan bibir di saat kita
lafalkan huruf ko. Jangan seperti ini, ko, jangan, itu salah ya. Ko biasa aja, namun lidah yang kita angkat, ko. Nah, ko, nah dia syiddah tertahan. Nah, perhatikan ya, ko ini juga termasuk jahar ya. Tidak ada udara atau napas yang keluar saat kita melafalkan huruf ko. Nah, terus khalaqa. Nah, laknya panjang. Nah, ini yang kita bedakan. Sebab ini yang kita tekan pelajarannya. Nah, belajar panjang. Ini ada mat ya, ada alif. Terus ini dha. Dha ini adalah huruf lisani, ujung lidah dengan ujung gigi yang di atas. Nah, dan dha ini dia termasuk rakhawah, berlalu, tidak dadakan, tidak syiddah artinya. Kalau syiddah itu dadakan. Dan dha ini jahar, tanpa mengeluarkan udara atau napas di saat kita melafalkan huruf dha. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yang kita latih dha. Tidak ada udara atau napas yang keluar di saat kita melafalkan huruf dha, karena dia jahar sifatnya. Dan harus berlalu rakhawah. Dan dha ini al-isti'la juga dengan mengangkat pangkal lidah ya, sehingga mengakibatkan huruf dha itu menjadi besar dan tidak mengikutkan bibir itu membulat di saat kita melafalkan huruf dha. Tidak seperti ini, tidak ya. Perhatikan betul-betul ya. Dhahara. Nah, ini setelah ha baru ada alif, jadi panjang bentar ya. Nah, terus dhahara. Nah, dhahara. Nah, ha ini ingat huruf khalqi bagian bawah ya. Dan dia ha ini termasuk rakhawah, berlalu dia. Dan dia al-hamas, ada mengeluarkan udara juga. Nah, kalau ra ini termasuk huruf lisan, makhrajnya huruf lisan nih, lidah itu melengkung ke langit-langit. Dan ra ini termasuk tawasud dia, pertengahan, tertahan dan tidak, pertengahan, rakhawah dan syiddah ya. Dan ra ini al-istifal. Al-istifal itu lawannya al-isti'la, dengan tidak mengangkat pangkal lidah sehingga mengakibatkan huruf ra ini kecil. Pangkal lidah tidak ikut diangkat ya. Nah, jelas ya. Dhahara. Terus ini titik 2, berarti huruf ya. Ya ini adalah huruf lisani tengah lidah, bertentangan dengan langit-langit. Dan ya ini termasuk rakhawah, berlalu dia. Nah, ini ada shin ya. Perhatikan titik 3 ada gelombang shin, sya. Nah, sya ini sama dengan ya makhrajnya, tengah lidah bertentangan dengan langit-langit atas. Dan sya ini pun juga termasuk rakhawah, dia berlalu. Nah, kalau sya ini dia al-hamas, ada mengeluarkan udara atau napas di saat kita melafalkan huruf sya. Nah, sya ya. Sya itu. Sya rakhawah dia, ini ada hamzah. Berarti ya sya'a. Nah, ya sya'a. Tidak ada tanda panjang. Terus nah, ini ada alif, ada qa. Nah, qa-nya ada alif berarti panjang. Aqama. Nah, gitu ya. Aqama. Terus ini dha yang tadi makhrajnya sudah. Ini ada ma, ada hamzah. Nah, ini bukan tanda panjang sebab hamzahnya ada baris. Dhama'a ya, terus ya. Nah, ini ta. Nah, ada huruf ta. Ta ini sifatnya ta ini makhrajnya ujung lidah dengan pangkal gigi yang di atas. Ujung dengan pangkal gigi yang di atas. Dan ta ini sifatnya dia syiddah, tertahan juga. Dan ta ini juga sifatnya al-isti'la, dia dengan mengangkat pangkal lidah di saat kita melafalkan huruf ta. Dan dia pun al-itbaq dia. Al-itbaq itu dengan melengkungkan lidah, kita ikut melengkung. Maaf. Ta. Nah, ta. Nah, dia syiddah, tertahan. Nah, ada mim, ada ain. Nah, tama'a. Nah,
ain ini ingat dia tawasud tertahan dan tidak toma'a. Nah, tidak ada tanda panjang ya. Yang di bawah ini tidak ada tanda panjang. Nih, perhatikan. Kalau di atas nih, nah 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan ya alif-alif ya. Nah, tidak ada baris. Nah, kalau ini tidak ada tanda panjang ya. Terus, nah ini ghain. Ghain itu huruf khalqi bagian atas, tenggorokan bagian atas. Maaf. Huruf ghain. Nah, ada alif jadi panjang. Nah, ghain ini sifatnya dia rakhawah berlalu. Nah, ada sin. Ada gelombang. Sin ini maksudnya lidah itu belakang lidah ikut dengan di bawah sa. Nah, dan dia pun juga termasuk rakhawah, dia berlalu. Nah, ada qa. Nah, qa ini termasuk syiddah sifatnya. Huruf lisani pangkal lidah dengan langit-langit dekat dengan pita suara. Terus kita panjangin qa-nya. Ghasaqa. 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 Nah, gha ini ingat juga termasuk al-isti'la dengan mengangkat pangkal lidah. Nah, gha dengan mengangkat pangkal lidah ya. Terus ghasaqa. Terus nah ini qa. Nah, ada alif jadi panjang qa-nya. Qatala. 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 Nah, qa ingat pangkal lidah dengan langit-langit. Kalau gha huruf khalqi bagian atas. Nah, kalau qa ini jelas dia syiddah sifatnya, dan dia pun juga jelas al-isti'la dengan memainkan pangkal lidah diangkat ke langit-langit dan tidak mengakibatkan bibir kita itu ikut melengkung di saat kita melafalkan huruf qa. Nah, qa. Nah, dan dia juga termasuk huruf qalqalah ya mantul ya. Maaf, serak ini suara. Ya, perhatikan ya. Dan qa ini juga termasuk al-ismat, yaitu membunyikan huruf dengan berat bunyinya. Qa. Nah. Qatala. Qatala. Nah, terus ini ada huruf waw, perhatikan di samping. Waw adalah huruf syafawi, dan waw ini juga termasuk rakhawah, dia berlalu. Dia al-istifal dengan tidak mengangkat pangkal lidah. Nah, terus ini ada ain, ada dal. Wa'ada. Nah, wa'ada. Wa'ada. Nah, ain huruf khalqi bagian tengah, da ujung lidah dengan pangkal gigi yang di atas. Ain sifatnya tawassud, da sifatnya syiddah. Tawassud pertahan, rakhawah, dan syiddah pertahan dan tidak. Kalau dal sifatnya syiddah tertahan. Nah, wa'ada. Nah, wa'ada. Terus ini ada jim, perhatikan nih ada dua, ada kha, ada jim. Titiknya beda, sama bentuk kepalanya ya. Kha titiknya di atas, jim titiknya di bawah. Perhatikan. Jim ada alifnya berarti panjang. Nah, ada mim, ada ain berarti jama'a. Nah, jama'a. Nah, jelas ya, jama'a. Nah, terus kita baca nih, keliru baca panjang pendek adalah kesalahan besar. Jangan sampai salah ya panjang pendeknya. Makanya kita asah betul-betul, perhatikan betul-betul. Kalau belum bisa diulang ya, jangan diteruskan. Fatal nanti ya. Nanti salah-salah bacanya, baca Al-Quran. Tidak boleh panjang pendek ditukar-tukar, nggak boleh. Ini ada lam, ada alif jadi panjang lamnya, ada mim, ada na, ada ain. Nah, la mana'a, la mana'a. Nah, la mana'a. Nah, nun maksudnya ujung dan permukaan lidah nempel ke gusi, lalu dia menentang langit-langit dan gusi tersebut. La mana'a. Dan nun ini sifatnya adalah tawassud tertahan dan tidak. Terus di samping sini kita, ini lam ada alif panjang. La nih, bukan, alifnya hidup. Nah, perhatikan alifnya hidup. Nah, jadi ini enggak ada yang panjang. Ini baru panjang tadi. Oh bukan, ini juga hidup ya alif ya. Oh enggak, ini alif yang enggak hidup. Nah, ini yang hidup. Nah, jadi enggak ada yang panjang ini. La asara. La asara.
La athara. Nah, ingat sa ini ujung lidah dengan pangkal ujung lidah dengan ujung gigi yang di atas, dan sa ini juga termasuk rokhawah dia. Nah, dan dia alhamas, ada udara atau nafas yang keluar di saat kita melafalkan huruf sa. Dan sa ini al-istifal ya, tidak mengangkat pangkal lidah di saat kita melafalkan huruf sa. Nah, dan sa ini adalah hurufnya ringan ya, al-ismat, dengan membunyikan ringan. Oh bukan, sa. Al-ismat itu membunyikan huruf dengan berat, sa ya, berat ya, tidak ringan. Kalau ringan itu ada fa, ada ra, ada ma, ada na, la, dan ba. Nah, ada 6 huruf. Kalau yang ringan al-ismat ini ada 23 huruf ya, bedakan. Nah, la asara. Nah, terus ini hidup semua. Nah, berarti tidak ada yang panjang. Tidak ada yang panjang ya. Ini tadi tidak hidup alifnya, jadi panjang. La mana'a. Nah, ini hidup alifnya, jadi tidak ada yang panjang. La asara. Nah, ini tidak ada yang panjang juga, perhatikan nih. Baris di atas ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Lihat hurufnya, ada 1, 2 alif, 3 kha, 4 kaf. Berarti ada 2, 4, ada 4 huruf dan barisnya ada 4, berarti hidup semuanya. Berarti tidak ada yang panjang. Kalau ini perhatikan, ada alif 1, ada lam 1, alif 2, mim 3, non 4, ain 5. Barisnya 1, 2, 3, 4. Berarti alifnya enggak berbaris, berarti ini tanda panjang. Kalau ini 4 huruf, 4 baris, berarti tidak ada yang panjang. Berarti bacanya la akhaka. Nah, la akhaka. Nah, la akhaka. Nah, perhatikan. Bedakan ya. Nah, ini ada fa. Nah, fa ini per bibir bawah dengan gigi muka yang di atas, dan dia juga termasuk al-hamas, ada mengeluarkan udara di saat kita melafalkan huruf fa. Nah, dan fa ini sifat hurufnya rakhawah, berlalu, dan dia juga termasuk al-istifal dengan tidak mengangkat pangkal lidah. Nah, dan fa ini al-itlaq. Nah, al-itlaq itu dengan membunyikan huruf dengan ringan, tidak berat artinya. Fa. Nah, kita bahas dengan sifat-sifat yang berlawan dulu ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 barisnya. Ada 4 baris. Hurufnya juga ada 4, ada fa, ada ha, ada mim, ada nun. Fahamana. Nah, fahamana, tidak ada yang panjang. Jangan sampai dipanjangkan. Fahamana, salah fatal. Nah, harus fahamana. Nah, tidak ada panjang. Ini terus ada titik 1 berarti nun, titik 2 di bawah ba, titik 1. Nah, kayak gini berarti za. Nah, tidak ada yang panjang. Nabaza. Nah, nabaza. Nah, za ini rakhawah ya, ujung lidah dengan ujung gigi yang di atas. Terus, nah, ketemu lagi. Perhatikan, tidak ada titik. Ini titik di bawah, ini titik di atas. Ini tidak ada titik, berarti huruf ha. Nah, huruf ha ini huruf khalqi, bagian tengah, tenggorokan bagian tengah, dan dia termasuk rakhawah, berlalu. Ha, dan dia termasuk al-hamas, ada mengeluarkan udara atau napas di saat kita melafalkan huruf ha. Dan dia juga pun termasuk al-istifal. Al-istifal itu dengan tidak mengangkat pangkal lidah. Nah, perhatikan ha. Nah, dan ha ini termasuk al-ismat, membunyikan hurufnya dengan berat. Ha. Ingat, yang ringan itu al-itlaq itu ada 6 aja. Ada fa, ada ra, ada mim, ada na, ada lam, ada ba. Itu yang ringan-ringan hurufnya. Kalau ha ini termasuk al-ismat. Nah, berat suaranya. Perhatikan. Halala. Nah, halala. Nah, halala. Nah, kalau lam, makhrajnya adalah ujung dan permukaan lidah nempel ke gusi, lalu dia menentang langit-langit dan gusi tersebut. Dan lam ini termasuk tawasud, pertahan, tertahan, dan tidak. Nah, ini mudah lam ini ya. Al-istifal juga.
dia dengan tidak mengangkat pangkal lidah. Halala, nah halala, halala. Nah la ini, lam ini al-ismat, bukan al-ismat, al-itlaq ya, ringan bunyinya la. Nah halala, nah halala, halala, mudah banget ini ya. Dan lam ini termasuk jahar ya, tidak ada udara atau napas di saat kita melafalkan huruf lam. Terus titik satu di bawah berarti ba, ba safawi, pertemuan bibir atas dan bibir bawah, dan dia termasuk syiddah, tertahan. Ini ada lam, ada ghain. Balagha, nah balagha, balagha, nah balagha. Nah ingat gha adalah huruf khalqi bagian atas, dan dia juga termasuk rakhawah. Rakhawah itu berlalu. Balagha, balagha, nah balagha, nah balagha. Gha ini dia al-isti'la dengan mengangkat pangkal lidah, sehingga mengakibatkan huruf gha itu berat, besar ya bunyinya, besar. Kalau gha ini jelas ya al-ismat ya, membunyikan huruf dengan besar suara kita. Terus ini za. Nah kalau za ini sama dengan sa dan sa, makhrajnya lidah kita itu ikut dengan di bawah, sa. Nah za, nah za, za, dan za ini termasuk rakhawah, dia berlalu. Za, 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 za. Nah jahar ya, tanpa mengeluarkan udara, ini harus dilatih ya, tanpa ada udara atau nafas yang keluar di saat kita melafazkan huruf za, dan dia rakhawah. Nah dan dia al-istifal, dia dengan tidak mengangkat pangkal lidah, za. Terus zahaqa. Nah ingat nih ada alif berarti panjang za-nya. Zahaqa, zahaqa. Nah perhatikan. Nah ini ada alif, ada fa, ada lam. Di lam ini ada alif berarti lamnya yang panjang, di akhir yang panjang. Afala, afala, afala. Nah afala, afala. Nah afala. Nah ingat lamnya panjang. Kalau sifat lam ini termasuk tawassut, pertengahan, tertahan dan tidak. Kalau nggak panjang afala, afala. Nah kalau ada alif afala, afala, afala. Nah begitu ya. Nah ini ada ghain, ada mim, ada dal, berarti nggak ada yang panjang. Gomada, gomada, gomada. Terus ada mim, ada lam, ada kaf. Nah di kaf ini yang panjang sebab ada alif. Perhatikan ini ada alif, ada kaf. Nah ada mim, ada lam, ada kaf. Malaka, malaka, malaka. Nah kalau kaf sifatnya adalah dia syiddah, tertahan. Kalau nggak ada alif, malaka, malaka, malaka. Sebab ada alif, malaka, malaka. Nah ini ada fa, ada lam, ada ha. Di ha ini yang panjang. Falaha, falaha, falaha. Nah terus ada ta, ada shin, shinnya panjang, ada alif, ada ba, ada ha, ha-nya panjang, ada alif, ada dua yang kita panjangkan. Tasyabaha, tasyabaha, tasyabaha. Nah terus mim, ada alif berarti mimnya panjang, ada ain, ada ra, ada fa, fa-nya ada alif berarti fa-nya yang panjang, ada dua yang panjang berarti bacanya ma'arafa, ma'arafa, ma'arafa. Nah terus ada waw, ada shad, ada lam, ada wa, ada ta. Nah di wa ini yang panjang sebab ada alif, berarti bacanya wasalawata, wasalawata. Nah wasalawata, wasalawata. Nah mungkin pelajaran kita sampai di sini dulu. Apabila ada kekeliruan, tutur kata, salah hilap, tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi di komentar, di kolom komentar di bawah. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.